stay healthy. Sahabat Tidar, di tengah gempuran HP murah nih ya, pasti kamu pengen dong HP kentangnya diganti gitu, kayak sekelas HP Sultan ya. Cuman sekarang tuh seperti yang dia tahu di online shop atau di counter-counter tuh banyak banget yang harganya tuh murah, padahal itu tuh kelasnya kelas Sultan. Nah biasanya kayak gitu tuh emailnya bermasalah ya Sahabat Tidar. Jadi email itu apa? Terus penting gak sih email di handphone kamu? Nah sekarang dia mau tanya-tanya langsung nih sama yang berkaitan, yaitu Bea Cukai Magelang sudah siap untuk spill semuanya dari sekarang sampai jam 2 siang ya. Mungkin bisa sapa-sapa Sahabat Tidar dulu nih dari bapak-bapak Bea Cukai Magelang. Oh mas-mas. Oke, mungkin bisa sapa-sapa atau kenalan terlebih dahulu ke Sahabat Tidar. Halo, selamat siang Sahabat Tidar, dengan Hanan dari Bea Cukai Magelang. Halo semua Sahabat Tidar. Saya menemani Mas Hanan nih dari Bea Cukai Magelang juga, dengan saya Burhan. Oke, Mas Burhan dan Mas Hanan ya berarti di sini. Oke. Nah, seperti yang dia tahu nih ya, Mas Hanan dan Mas siapa tadi? Burhan. Iya. Maaf lupa. Katanya datang ke Radio Tidar nih nanti bakal ini ya, kupas tuntas tentang email. Iya, nah, ini sebenarnya lagi rame juga dibicarakan sebenarnya. Banyak juga nih teman-teman dia yang ternyata emailnya keblokir. Nah itu tuh penyebabnya apa gitu-gitu. Nah mungkin dari Sahabat Tidar yang mau tanya-tanya, silakan bisa WhatsApp aja di 0878 0878 9430, karena untuk 3 penanya bakal dapat merchandise menarik dari Bea Cukai Magelang. Jadi kalau gitu langsung aja deh ya, tanya ya ke pertanyaan yang paling umum dulu deh, Mas Hanan sama Mas Burhan ya. Sebenarnya apa sih definisi dari alat komunikasi yang harus didaftarkan emailnya gitu? Maksudnya semua handphone sekarang harus ke daftar emailnya atau gimana? Oke, untuk awalan dulu mungkin ya Kak Dea ya. Jadi memang banyak banget di masyarakat yang memang mempertanyakan kalau tiba-tiba misal temannya Mbak Dea emailnya terblokir nih, terus tiba-tiba menanyakan ke Bea Cukai. Nah, seperti apa sih yang bisa diurus di Bea Cukai dan seperti apa yang seharusnya? Jadi sebenarnya Bea Cukai sendiri merupakan salah satu instansi yang mendapatkan pelimpahan wewenang dari Kementerian Kominfo, karena ranah dari email sendiri adalah ranahnya Kominfo. Jadi yang diurus di Bea Cukai sendiri adalah barang-barang yang berasal dari luar negeri. Kasus yang sering terjadi di masyarakat ini ternyata pembelian dalam negeri nih ternyata. Oh iya. Iya, pembelian dalam negeri, terus tiba-tiba di tengah pemakaiannya kok tiba-tiba terblokir. Apa yang harus kita lakukan? Iya. Nah, kadang ada banyak yang salah kamar nanyainnya ke Bea Cukai. Jadi di sini kita coba luruskan terlebih dahulu nih seperti apa yang diurus di Bea Cukai, dan kita pun juga menghimbau untuk teman-teman berhati-hati dalam melakukan pembelian dalam negeri yang mungkin dapat berujung akhirnya emailnya terblokir. Gitu. Okay. Jadi kalau ngomongin tentang email ini, mungkin tadi Kak Dea nanyain apa aja sih yang harus didaftarkan emailnya. Kalau email sendiri harus didaftarkan itu terhadap telepon seluler, komputer, dan juga tablet. Jadi itu harus diregistrasikan emailnya selama barang-barang itu memang berasal dari luar negeri ya Kak. Okay. Kalau misal dia merupakan produksi dalam negeri atau diimpor resmi oleh importir atau pabrikan, pastinya dia sudah masuk di Indonesia dalam keadaan sudah terregistrasi email. Ya, otomatis sudah terregistrasi. Gimana kasusnya kalau misal teman-teman beli ternyata dari luar negeri barang second atau apa? Nah, itu mungkin yang harus kita bantu klarifikasi. Makanya kali ini dari Bea Cukai Magelang datang untuk memberikan info-info menarik pada Sahabat Tidar di kesempatan siang hari ini. Oke, nah berarti kalau misalnya dia belanja di luar negeri, misalnya dia beli gadget ya di luar negeri gitu, berarti harus didaftarkan emailnya dulu ke Bea Cukai Magelang gitu. Nah, paling nggak aku daftarin berapa tuh? Maksimal? Ada maksimalnya yang harus aku daftarkan berapa unit? Jadi misal gini, Kak Dea habis jalan-jalan nih dari luar negeri kan. Ketika pulang membeli HP second maupun baru gitu ya. Jadi maksimal HP atau HKT lah kalau dalam bahasa kita ya. Itu yang bisa didaftarkan di Bea Cukai itu hanya sebanyak maksimal 2 unit aja. Oh, 2 unit. Iya, jadi kalau nanti lebih dari 2 unit nanti itu berlaku impor umum. Jadi nanti ada perizinan khusus yang harus dilengkapi dari Kak Dea begitu. Dan itu biasanya kalau perorangan juga nggak bisa, harus perusahaan. Oh. Jadi kalau misal perorangan ya maksimal 2 unit aja. Oke, gitu. oke. Nah, kalau misalnya mau daftarin email ke Bea Cukai Magelang nih, aku harus bawa apa aja? Maksudnya kelengkapannya apa gitu?
Oke, menarik nih. Jadi untuk informasi dulu nih buat kawan-kawan ataupun sahabat Tidar ya. Ketika datang dari luar negeri, mungkin posisinya ketika barang itu dibawa dari luar negeri, jadi memang dapat didaftarkan itu sebanyak maksimal 2 unit per orang tiap kedatangan. Per orang maksimal 2 unit. Nah, yang menarik adalah ketika teman-teman datang dari luar negeri, sebenarnya ketika itu didaftarkan langsung ke bandara atau tempat kita mendarat di Indonesia, langsung diurus, itu ada namanya fasilitas pembebasan $500. Jadi kalau barang kakak semuanya ada di harga di bawah $500, itu benar-benar nggak ada biaya sama sekali dalam hal registrasi IMEI dan juga pemasukan barangnya juga. Tapi kalau misal dia harganya di $700 misal, jadi karena tadi dapat fasilitas $500, akhirnya yang dibebankan untuk mendapatkan penerimaan negara kan yang 700 dikurangi 500 nih. Iya, Jadi 200-nya terutang untuk nanti dihitung nih pajaknya ada berapa dan lain-lain. Cuman ini berlaku hanya untuk ketika tiba di Indonesia dan diurus di bandara kedatangan ataupun juga pelabuhannya. Nah, gimana kalau kita terburu-buru atau nggak sempet melakukan pengurusan ketika datang di bandaranya? Bisa juga diurus ke kantor bea cukai terdekat. Misal kakak Gea mendaratnya di Jogja nih, terus habis itu nggak sempet nih buru-buru banget mau pulang, bisa diurus di bea cukai Magelang karena rumahnya di Magelang mungkin. Kak Gea ngomong-ngomong rumahnya di mana? Iya, di Magelang. Oh, di Magelang. Oke. Terima kasih Sahli. Jadi urus di Magelang bisa, tapi karena konsekuensi dari memang fasilitasnya diberikannya ada di bandara tadi, akhirnya Kak Gea harus membayar sebesar si 700 tadi tanpa pembebasan $500. Jadi di sini kami pun juga menghimbau sahabat Tidar semuanya, apabila memang memiliki pengurusan IMEI yang dari luar negeri, alangkah lebih baiknya bisa diselesaikan langsung di bandara kedatangan karena memang ada fasilitas yang cukup menarik dengan mengakomodir pembebasan sebesar $500. Nah, tadi Kak Dea nanyain apa aja nih yang perlu dibawa kalau misal mau ngurus di kantor, baik ketika di bandara pun ataupun di kantor Bea Cukai Magelang. Sebenarnya yang paling jelas adalah kita membutuhkan identitas lengkap dan bukti benar-benar yang menunjukkan bahwa mengalami perjalanan boarding pass dan lain-lain. Karena pada prinsipnya yang dapat diurus Bea Cukai adalah barang-barang yang datang dari luar negeri. Jadi kita membutuhkan kevalitan atas hal itu. Makanya komponen paling penting adalah paspor, boarding pass, identitas dan lain-lain. Begitu. Karena kalau misal dari dalam negeri memang bukan menjadi ranah kami untuk melakukan pelayanan registrasi IMEI. Gitu. Nah, kalau pungutan biayanya tadi cuman itu aja, cuman yang tadi $500 itu aja. Kalau misalnya aku melakukan pendaftaran pertama kali, tetap dipungut itu berarti ya? 500 itu maksudnya itu fasilitas pembebasannya, bukan untuk pungutannya gitu. Oh, bukan untuk pendaftarannya? Iya, bukan. Jadi kalau untuk misal tarifnya ya, ini katakanlah tarif itu terdiri ada tiga komponen. Yang pertama adalah bea masuk. Bea masuk itu sebesar 10%. Kemudian pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, itu besarnya 11%. Kemudian sama PPH. PPH itu ketika penumpang atau orang itu mempunyai NPWP itu besarnya 10%. Tapi ketika penumpang atau orang itu tidak mempunyai NPWP, PPH-nya 2 kali jadi 20%. Jadi untuk totalnya itu sekitar 30-40%. 30-an itu ketika dia mempunyai NPWP, atau 40-an itu ketika dia tidak mempunyai NPWP. Itu tarifnya itu nanti dikalikan dari harga HP-nya begitu. Nah kalau cara melakukan pendaftaran IMEI-nya gimana? Maksudnya mungkin harus langsung datang ke Bea Cukai Magelang, waktu ke bandara harus langsung, atau aku bisa online dulu gitu, daftar, isi-isi formulir atau apa? Nah, jadi ketika mau mendaftarkan IMEI-nya nanti tadi udah dikatakan Mas Hanan, si penumpang atau orang itu membawa dokumen-dokumen kelengkapannya. Nah, sebelumnya nanti bisa langsung isi formulir aja. Formulir di formulir pendaftaran IMEI itu nanti di situ akan mengisi pertama nama penumpang atau orang itu, kemudian nomor identitas penumpang itu berupa paspor, kemudian nomor penerbangannya atau nomor pelayaran, atau juga nomor kalau misal perjalanan darat nanti ada nomor pengangkut bis gitu. Kemudian tanggal kedatangan sarana pengangkutnya, kemudian NPWP itu kalau
dia punya NPWP, kalau nggak ada dikosongin nggak apa-apa. Kemudian jumlah perangkat yang akan didaftarkan ini maksimal 2. Kemudian jenis perangkat telekomunikasi seperti misalnya tuh ini tablet atau HP gitu. Itu ada. Kemudian merek perangkat telekomunikasi. Itu juga penting. Kemudian tipe perangkatnya serta IMEI atas perangkat telekomunikasi tersebut. Nah, IMEI-nya itu biasanya panjang berapa digit gitu. Nah, itu jangan sampai salah. Nanti kalau misal ngisi IMEI-nya, nomor IMEI-nya itu salah, nanti bisa jadi nggak kedaftar malah begitu. Oke, malah nggak bisa dipakai ya di Indonesia berarti. Nah, kalau gitu aku mau tanya lagi nih, itu nanti formulir permohonan IMEI-nya itu kita langsung dapat kayak bukti nggak? Bukti kalau misalnya, oh oke ini IMEI-nya sudah terdaftar gitu, berupa apa? Jadi ketika sebenarnya gampang aja, kalau dia udah terdaftar nanti pasti dapat sinyal gitu aja, tandanya itu. Namun ketika itu nanti misalnya saya daftar IMEI dapat fasilitas pembebasan, nanti dari petugas cuman ngasih ibarat kayak barcode, oh ini udah kedaftar, nanti ditunggu 2 kali 24 jam aja, nanti di HP-nya di restart secara berkala. Nanti ketika udah terdaftar, udah masuk portalnya Kemenperin, nanti otomatis akan dapat sinyal gitu aja. Nanti ketika dia ada pungutan yang karena melebihi fasilitas pembebasan itu, nanti dibayar dulu. Ketika sudah dibayar nanti ditunggu 2 kali 24 jam, maka akan mendapatkan sinyal. Begitu tandanya kalau sudah terdaftar atau belum, itu cuman ada sinyalnya atau enggak gitu aja. Dan itu juga bisa dicek melalui website di Kemenperin, bisa cari aja di Google, cek IMEI Kemenperin gitu, atau kalau enggak di websitenya Bea Cukai juga bisa, itu di cek IMEI Bea Cukai gitu, nanti pasti muncul di Google itu. Kita input IMEI-nya, nanti akan ada notifikasi apakah HP ini IMEI-nya udah terdaftar atau belum, begitu. Oke, nah kalau ini sih dia tanya juga ya, kalau misalnya dia udah beli nih dari luar negeri, tapi dia memang belum ada waktu untuk mendaftarkan gitu. Nah, ada batasan waktunya nggak sih? Nggak ada ya? Atau ada? Untuk batasan waktunya tadi seperti yang udah disampaikan Mas Hanan, sebenarnya kalau mau mendapatkan fasilitas pembebasan itu ketika datang langsung daftar di terminal kedatangannya. Namun apabila tidak sempat, nanti masih ada batas waktu selama 60 hari sejak kedatangan. 2 bulan berarti ya? Iya, sekitar 2 bulan. Jadi ketika melebihi 60 hari itu sudah tidak bisa didaftarkan lagi di kantor Bea Cukai. Begitu. Oke. Jadi agak mulai terang nih ya tentang IMEI, karena banyak juga yang pastinya teman-teman nih ada yang keblokir IMEI-nya gitu-gitu ya. Akhirnya sekarang udah mulai dijelaskan. Nah, kalau gitu buat sahabat Tidar nih, kalau misalnya mau tanya-tanya lagi silahkan masih dibuka kesempatannya ya di 0878 0878 1930. Kalau misalnya kamu masih tahu lagi seputar pemblokiran IMEI, ya udah pantengin terus aja karena dia masih di sini bareng sama Bea Cukai Magelang. 94,3 FM. 94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar 2023. Stay healthy sahabat Tidar, masih bareng sama Bea Cukai Magelang nih yang bakal spill tentang seberapa penting IMEI di handphone atau di tablet kamu ya. Hari ini sampai ntar jam 2 siang. Buat kamu yang mau tanya-tanya, tenang aja, nanti kalau gabung di 0878 0878 1930 bakal dapat merchandise menarik langsung dari Bea Cukai Magelang. Kalau gitu sekarang balik lagi tanya-tanya ke Mas Hanan dan Mas Burhan. Kita masih lanjut membahas tentang pendaftaran IMEI ya. Oke, kalau gitu sekarang aku mau tanya nih, pendaftaran IMEI itu bisa diwakilkan atau enggak? Misalnya emang enggak sempet atau ya pokoknya enggak sempet aja gitu. Bisa diwakilin asal bawa formulir atau gimana? Oke, kalau pada prinsipnya memang dia bisa diwakilkan, tapi memang bukti-bukti yang harus dibawakan tadi seperti contohnya adalah
identitas, NPWP, kemudian juga boarding pass dan lain-lain. Ya. Jadi kalau misal mau diwakilkan bisa membawa dengan surat kuasa. Yang penting surat kuasa ini dipastikan identitasnya sama dengan lampiran-lampiran yang dilampirkan tadi ya, seperti boarding pass, paspor dan lain-lain. Jadi prinsipnya bisa diwakilkan. Mungkin sambil kita bahas lebih dalam tentang tadi kan sudah dibahas tentang apa saja yang diisi dan lain-lain. Mungkin Hanan di sini akan membantu untuk memberikan gambaran satu prosesnya tuh seperti apa sih kalau mau ngurus registrasi IMEI. Jadi tadi kita udah bahas ternyata registrasi IMEI yang pertama bisa kita urus di bandara langsung dengan fasilitas pembebasan 500 nih. Kami menghimbau untuk melakukan registrasi terlebih dahulu di bandara kedatangan. Tapi kasusnya kalau misal nggak bisa dan nggak sempat di bandara kedatangan, bisa nih di kantor Bea Cukai terdekat. Kalau misal ada di sekitaran Magelang, boleh berkunjung ke kantor Bea Cukai Magelang. Nanti akan dilakukan registrasi IMEI di kantor Bea Cukai Magelang. Namun tidak mendapatkan nih fasilitas pembebasan sebesar $500 tadi. Nah, ketika datang di kantor Bea Cukai Magelang sendiri, tadi kan sudah diinfo oleh Mas Burhan untuk mengisi formulir. Formulirnya pun juga bisa diisi secara online melalui website beacukai.go.id, registrasi IMEI, nanti diisi semua elemen-elemen data yang tadi disampaikan Mas Burhan, dari nama, paspor, dan lain-lain. Nah, setelah itu nanti setelah registrasi ini dapat nih barcode untuk dibawa ke kantor Bea Cukai, nanti bakal di-scan, diproses sama Bea Cukai, diteliti HP-nya bener atau enggak, nominalnya berapa, harganya wajar atau tidak, sampai akhirnya nanti diterbitkan billing penerimaan negara. Jadi kakak-kakak nanti kalau misal melakukan registrasi IMEI, kalau memang nanti hasil penelitian mendapatkan billing, jadi nanti memang ada penerimaan negara yang harus dibayarkan atas registrasi IMEI dilakukan. Jadi kalau teman-teman nanyanya registrasi IMEI gratis apa enggak sih? Nah, gratis untuk layanannya, tidak dipungut biaya sama sekali di Bea Cukai. Gratis tis tanpa biaya. Namun atas registrasi IMEI ini kakak-kakak sekalian akan dikenakan pungutan negara berupa PPN, PPH dan juga bea masuk. Jadi mungkin yang sedikit miss di masyarakat adalah loh katanya gratis tapi kok bayar. Jadi gitu. Layanannya gratis tapi atas pemasukan barang dari luar negeri kita dikenakan pungutan negara berupa pajak PPN, PPH dan juga bea masuk. Begitu. Oke, berarti kan ini bayar pajaknya aja, kalau layanannya mah gratis gitu ya. Nah oke, kalau misalnya nih handphonenya yang udah dipakai lama gitu di luar negeri itu bisa. Terus kalau misalnya dibawa ke Indonesia, apakah tetap harus melakukan registrasi IMEI? Jadi misal kakaknya punya HP yang udah lama di luar negeri, udah lama nih tinggal di luar negeri. Ya udah nyala nih. Iya udah nyala, dapat sinyalnya sana gitu. Betul. Nah ketika masuk ke Indonesia tetap harus daftar IMEI. Karena apa? Itu untuk ibaratnya untuk mendapatkan sinyal di Indonesia harus didaftarkan dulu. Ibarat kekunci nih sinyalnya. Nah, jadi dibuka dulu kuncinya begitu. Jadi tetap harus untuk daftarkan IMEI-nya. Untuk seperti yang dikatakan Mas Hanan tadi, untuk pendaftarannya dihimbau di terminal kedatangan di bandara ataupun pelabuhan kedatangan di Indonesia karena akan mendapatkan fasilitas pembebasan sebesar 500 USD tadi. Ketika udah keluar maka nggak dapat pembebasan. Tentunya harus bayar lebih mahal kalau sudah keluar dari bandara begitu. Oke, berarti kalau misalnya turis-turis asing masuk ke Indonesia gitu, berarti mereka juga bawa handphonenya juga harus diregistrasi IMEI gitu, atau mungkin dari teman-teman yang cuma mau balik kampung doang gitu, itu juga HP-nya harus terregistrasi IMEI atau gimana? Jadi kalau untuk turis di sini sebenarnya dari Bea Cukai itu ada fasilitas untuk istilahnya tuh IMEI sementara gitu. Nah itu berlakunya 90 hari dan itu nanti untuk registrasinya itu di gerai telekomunikasi terdekat, bisa seperti kalau misal sebut merek ya ini, misal di Telkomsel nanti bisa ke gerai parinya untuk pendaftaran yang sementara itu. Tapi juga kalau mereka mau itu sebenarnya daftar secara permanen juga bisa. Untuk daftar secara permanen ya syaratnya seperti yang setelah dijelaskan Mas Hanan tadi. Oh, daftar permanen itu awal gitu tadi itu yang berbau daftar buat samanya di Indo gitu. Benar. Oh, oke. Nah, kalau misalnya nih handphonenya itu diimpor dengan mekanisme barang kiriman, proses registrasi IMEI ke Bea Cukainya seperti apa?
Nah ini mulai menarik nih, berarti kita tadi sudah bahas barang bawaan penumpang, dibawa langsung sama penumpangnya ketika datang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Sekarang ada kasus lagi nih, beli HP tapi barang kiriman, jadi kita kirim dari sana, kita orangnya di sini nunggu. Sebenarnya mekanisme ketika dia menjadi barang kiriman, dikirim misal kalau kita membeli HP ini dari Malaysia misal. Jadi ketika dia masuk ke Indonesia, nanti pertanggungjawaban registrasi IMEI dan lain-lainnya dilakukan oleh pihak pos penyelenggaranya. Jadi nanti yang daftarin tuh pasti akan dari pos atau ekspedisinya. Jadi ketika tiba di Indonesia, jadi nanti di kantor pos ataupun juga tempat ekspedisi dia akan melakukan registrasi IMEI. Jadi posisinya memang ketika kita terima dalam keadaan pastikan sudah terregistrasi IMEI. Cirinya gimana sih? Seperti yang disampaikan Mas Burhan. Kalau dia udah dapat sinyal di Indonesia, otomatis dia udah terregistrasi IMEI untuk Indonesia. Begitu. Oke, kalau pungutannya sama aja kayak yang itu beda ya? Beda. Jadi kalau untuk yang tadi kita jelaskan lebih fokus ke barang penumpang, tapi ketika dia dikirim dari luar negeri, jadi dia akan mengikuti ketentuan dari barang kiriman. Nah, barang kiriman ini memang akan dikategorikan menjadi 3 nih. Ini mungkin sekaligus edukasi untuk sahabat Tidar juga. Barangkali Kak Dea sering belanja dari luar negeri nih. Nah, jadi kalau misal barang kiriman itu kita kategorikan dari nominal barang paketannya nih. Dia bisa senilai di harga di bawah 3 US dollar, kemudian ada yang 3 sampai 1.500 US dollar dan juga ada yang di atas 1.500 US dollar. Nah, kalau paketnya ada di bawah 3 US dollar, dia akan dapat pungutan negara baik itu bea masuk, tapi terhadapnya dikenakan PPN aja dari nilai impornya. Tapi kalau dia udah di sekitar harga paketannya di 3 sampai 1.500, nanti dia akan dikenakan bea masuknya sebesar 7,5% dengan tetap membayar PPN dan juga PPH. Beda cerita lagi nih kalau barang kirimannya ngirimnya ternyata harganya lebih dari 1.500 US dollar nih, maka akan mengikuti ketentuan tarif yang berlaku. Jadi kita ada namanya buku suci nih, kitab suci. Isinya semua tarif barang yang ada di seluruh dunia nih ada nih. Jadi mau barang apapun dia sudah ada pos-posnya. Tarifnya berapa, jadi mau kirim apa, barangnya apa, di situ ada semua dan sudah dilegalkan. Jadi kita tinggal lihat saja nanti ketentuannya seperti itu. Berarti barang elektronik itu ada klasifikasinya sendiri atau enggak? Ada? Betul, ada klasifikasinya. Berarti tarifnya berbeda-beda ya antara misalnya laptop, terus handphone itu beda tarifnya? Beda. Karena pos-posnya sebenarnya dia secara spesifik langsung menyebut laptop 10% misal, tablet 10%, bisa sama 10%. Tapi sebenarnya takiknya atau nama barangnya sangat spesifik tersebut. Jadi kalau laptop ini, kalau begitu. Jadi nanti ketika dia lebih dari 1.500 US dollar, maka dia akan merujuk ke buku panduan tarif kita itu tadi. Itu untuk barang kirim. Oke, udah pernah kejadian belum sih kalau misalnya barang yang diimpor itu udah datang tapi ternyata belum didaftarkan IMEI-nya sama pihak ekspedisi gitu? Nah, kalau misalnya kejadian kayak gitu harus melakukan apa? Oke. Ya seperti ini cukup sering terjadi karena dari masyarakat pasti tentunya juga cukup awam ya karena posisinya ini mau saya registrasikan IMEI tapi barangnya barang kiriman. Kalau kita mengikuti prosedur Pak mau daftar IMEI, dia kan nggak bisa di kantor bea cukai karena dia nggak punya boarding pass dan dia juga nggak punya paspor untuk menjadi lampiran. Nah, tapi kalau kita usus, oh ternyata barangnya adalah barang kiriman nih dari luar negeri. Oh ini yang bertanggung jawab untuk melakukan registrasi IMEI harusnya dari tempat penyelenggara posnya. Jadi dikonfirmasi dulu ke pos penyelenggara, harusnya memang sudah terregistrasi karena itu menjadi kewajiban dari mereka ketika sebelum mengeluarkan barang untuk dikirim nih ke KDA misal. Nah, nanti kalau setelah dapat konfirmasi mungkin bisa dibantu ke Bea Cukai untuk memfollow up. Jadi konsepnya di Bea Cukainya itu memang untuk mendorong respon saja, bukan untuk meregistrasi IMEI. Karena kalau mau registrasi IMEI di kantor terdekat tidak bisa karena tidak bisa melampirkan bukti-bukti untuk dilakukan pelayanan kan, begitu. Nambahin nih, ketika itu HP yang dikirim melalui pos atau PJT, barang kiriman itu loh, itu biasanya apabila tidak didaftarkan oleh PJT-nya itu ada kemungkinannya Mbak. Kemungkinannya itu biasanya dari pihak pengirim atau penerima itu tidak mendeklar apa barangnya itu. Iya, jadi ketika mau ngirim misal HP ya udah bilang aja bahwa ini HP. Jadi pihak jasa titipan atau pos itu tahu bahwa paket ini isinya HP. Ketika tahu paket ini isinya HP, maka akan didaftarkan IMEI-nya ke pihak bea cukai yang ada di pos atau PJT tersebut, begitu. Oke, berarti ya kita harus pilih-pilih juga ya. Iya, harus jujur lah contohnya.
seperti ya itu tadi. Maka kalau isinya HP ya bilang aja HP, kalau misal isinya sepatu ya bilang aja sepatu begitu. Oke, nah kalau misalnya nih pas mau daftarin email itu aku salah masukin emailnya, kan email kan kita tahu panjang ya, nomornya banyak. Aku salah memasukkan nih, salah input. Aku harus melakukan apa nih? Itu bisa sih diubah, Mbak. Tapi untuk yang nomor emailnya itu maksimal 30 hari sejak, kalau untuk barang bawaan penumpang itu sejak pendaftaran email, atau kalau misal untuk dalam hal barang kiriman itu sejak tanggal pengeluaran dalam hal permohonan diajukan oleh penerima barang begitu. Jadi maksimalnya 30 hari. Iya. Oke, berarti harus langsung tahu ya kalau salah biar segera. Kalau misalnya lewat dari 30 hari gimana, keblokir ya, Pak? Udah nggak bisa. Oh, udah nggak bisa. Iya. Oke, nah gimana sih prosedur perubahan data kalau misalnya itu daftar email yang salah input itu? Kita tinggal datang ke Bea Cukai atau mungkin aku nggak sempat datang, bisa akses online atau gimana? Jadi untuk misal permohonan untuk perubahan ya, ini nanti mengajukan permohonan dilampiri dengan bukti pendukung ke kepala kantor tempat pendaftaran awal. Misal kalau mau daftar di Bea Cukai Magelang, ya udah datang dengan surat permohonan bahwa ini ada kesalahan input atau apa gitu. Itu nanti akan diberikan persetujuan ataupun penolakan itu paling lama 2 hari kerja. Ketika nanti disetujui ya nanti tunggu aja 2 kali 24 jam maka akan mendapatkan sinyal begitu. Oke, nah kalau email yang udah didaftar ini diceknya tuh di mana sih? Untuk diceknya bisa di websitenya Bea Cukai, www.beacukai.go.id/cek-email, atau juga bisa di websitenya Kemenperin, di cek email Kemenperin begitu. Nah kalau misalnya nih sudah mendaftar email, sudah bayar biaya masuk tapi emailnya masih belum terdaftar, itu kenapa dan apa yang harus dilakuin? Oke, kalau untuk yang itu memang sering terjadi di kita. Jadi ketika sudah diproses di Bea Cukai, kemudian sudah dinyatakan dan sudah dibayar, otomatis statusnya adalah proses registrasi email yang ada di Bea Cukai telah selesai dilakukan. Tapi belum berarti langsung registrasi emailnya berhasil nih, karena domain dari registrasi email ini kan ada di Kementerian Kominfo. Jadi urusan dengan Bea Cukainya sudah selesai, tapi kan kami masih antrian nih untuk ke Kominfonya, dan janji layanan dari Kominfo sendiri adalah sekitar 2 kali 24 jam. Jadi mohon ditunggu saja selama dalam waktu 2 kali 24 jam untuk mendapatkan respon sampai nanti status registrasi emailnya berhasil. Jadi nanti dapat digunakan sebagaimana mestinya. Tapi kalau misal dalam lebih dari 2 kali 24 jam memang masih belum bisa digunakan, dapat dilakukan kontak ke call center Kemenkominfo melalui saluran telepon 159 untuk memastikan. Jadi prosedur registrasi emailnya di Bea Cukai sudah selesai, tapi terdapat janji layanan 2 kali 24 jam untuk proses di Kominfonya. Oke, berarti ditunggu aja ya sebagai kuncinya. Nah, kalau misalnya nih dia beli handphonenya di Indonesia gitu, ternyata aku cek ya di Kemenperin itu belum terdaftar emailnya. Aku bisa nggak melakukan pendaftaran email di Bea Cukai untuk biar kebuka sinyalnya? Itu nggak bisa, Kak. Karena apa? Karena untuk syarat-syaratnya yang harus dipenuhi kan seperti yang dikatakan Mas Hanan tadi, harus punya tiket atau boarding pass kedatangan dari luar negeri maksimal 60 hari, kemudian paspornya juga begitu. Jadi kalau misal beli di Indonesia belum terdaftar emailnya, itu pasti belinya HP second. Kalau HP baru nggak mungkin. Oke, sudah terjawab ya. Selama ini selalu ditanyakan sama orang-orang adalah punya aku keblokir, tapi ternyata memang tidak bisa didaftarkan kalau misalnya kita belinya second. Iya. Gitu. Karena kalau misal beli baru itu pasti sudah didaftarkan oleh importir atau produsen ke Kemenparin itu sendiri. Jadi otomatis ketika beli baru emailnya pasti sudah terdaftar. Begitu. Oke, ya udah cukup jelas ya seputar email di siang hari ini. Mungkin dari sahabatnya ada yang mau bertanya. Kalau misalnya mau bertanya, silahkan bisa langsung aja gabung di WhatsAppnya 0878 0878 9430. Semua pertanyaan akan dijawab habis yang satu ini. 94,3 FM. 94.3 FM Radio Tidak, radionya generasi terpelajar 2023. Stay healthy.
Yap, masih bareng sama Bea Cukai Magelang dan juga bareng sama dia nih ya. Karena ini sudah hampir pukul 2 siang, itu berarti sekarang saatnya sesi tanya jawab bareng sama Bea Cukai Magelang seputar IMEI. Nah, mungkin bisa diulang lagi ya, Mas Hanan dan Mas Burhan. IMEI itu penting banget nggak sih untuk didaftarkan gitu? Mungkin bisa diulang lagi, seberapa penting IMEI untuk didaftarkan di Indonesia? Iya, tentunya penting ya Mbak, ketika seseorang mempunyai handphone ataupun tablet. Karena kalau nggak terdaftar IMEI-nya tentunya tidak bisa menggunakan jaringan seluler. Jadi harus memakai wifi only lah kasarannya gitu. Jadi ya kalau misal nggak terdaftar IMEI-nya tentunya tidak akan mendapatkan sinyal. Jadi ya cuman bisa wifi, misal kalau WA-an ya pakai wifi aja gitu. Kalau menonton YouTube masih bisa pakai wifi, tapi kalau untuk telepon, SMS itu nggak bisa. Gitu. Jadi pentingnya itu untuk gimana harus mendaftarkan IMEI, meregistrasikan IMEI begitu. Ya, namanya juga alat komunikasi ya, harusnya sih didaftarin. Oke, kalau gitu langsung aja kita jawab pertanyaan dari sahabat Tidar nih. Udah lumayan banyak yang bertanya. Nah, buat nanti 3 penanya beruntung ya dapat merchandise menarik dari Bea Cukai Magelang. Oke, sekarang ke pertanyaan pertama. Aku Nisa di Tempuran aja nih deh, mau nanya. Kalau jalan-jalan ke luar negeri banyak just tip ya karena lebih murah. Nah, gimana tuh kalau misalnya mau daftarin IMEI, just tipnya itu lebih dari 2 barang. Bisa atau enggak? Tuh, silahkan bisa jadi dijawab. Kak Nisa ya tadi dari Tempuran. Jadi tentunya kalau misal lebih dari 2 HP itu nggak bisa Kak. Maksimal yang bisa didaftarkan IMEI-nya di Bea Cukai itu hanya 2 HP. Jadi ketika lebih dari 2 HP ya, yang misal bawa 3 nih, yang satu ya tetap nggak bisa didaftarkan. Yang bisa didaftarkan cuma 2 begitu. Oke, kalau misalnya mau kayak diakalin pakai nama orang lain juga nggak bisa ya, karena kan satu ini ya tadi. Sebenarnya misal nih, kalau berangkatnya bareng-bareng nih, itu bisa pakai penumpang lain, nama penumpang lain. Jadi setiap orang per kedatangan itu maksimal 2 HP. Ketika misal dia bertiga itu bisa 6 HP begitu. Kalau cuman seorang bawa 3 HP ya bisa didaftarkan cuman 2-nya. Oke. Nah, kalau gitu ada lagi nih Dwi ya, ini masih berkaitan sama pendaftaran IMEI. Apa keuntungan langsung mendaftarkan IMEI kalau misalnya di bandara? Oke, kalau keuntungannya seperti yang dijelaskan tadi, ketika teman-teman baru datang di Indonesia dan mendaftarkan langsung di bandara kedatangan, terhadapnya nanti bakal dapat fasilitas pembebasan sebesar $500. $500 ini kalau kita rupiahin, kita kasih analogi aja mungkin ya Mas Burhan. Itu senilai dengan 7.500.000. Jadi kalau misal Kak Dea nih datang dari Malaysia, misal datang bawa-bawa HP iPhone misal seharga 10 juta nih. Didaftarinnya di Bea Cukai bandara kedatangan. Ketika daftar maka akan mendapatkan fasilitas pembebasan sebesar 7.500.000 tadi. Jadi Kak Dea ini tadi dari 10 juta dikurangi 7.500.000 jadi 2.500.000. Ini nanti akan jadi dasar untuk pengenaan pajak yang besarannya kira-kira akan sekitar 30-40%. Jadi dari tarif itu nanti akan dikalikan ke 2.500.000. Nanti itu adalah pajak penerimaan negara yang harus dibayarkan Kak Dea atas registrasi IMEI yang dilakukan. Beda cerita nih kalau Kak Dea datang ke bandara nggak sempat buru-buru baru daftarnya di Bea Cukai Magelang. Jadi tidak mendapatkan fasilitas pembebasan yang 7.500.000 tadi. Jadi misal Kak Dea daftar registrasikan, jadi pengalinya kan jadi di 10 juta. Tarifnya tadi di sekitar 30-40%, jadinya lumayan signifikan kan. Oleh karena itu kita menghimbau sahabat Tidar untuk melakukan registrasi IMEI-nya langsung di bandara kedatangan. Oke, nah ini ada lagi yang tanya nih dari Nur di Secang aja, katanya apakah semua barang elektronik kalau dari luar negeri harus didaftarkan IMEI-nya? Kalau untuk semua barang elektronik tentunya tidak. Cuman yang membutuhkan sinyal seluler seperti HP, tablet ataupun misal kalau ada komputer butuh sinyal itu juga harus didaftarkan IMEI-nya gitu. Namun ketika misal kayak televisi, radio itu tentunya tidak. Berarti handphone
ini pertanyaan pribadi dari aku sih. Iya, boleh. Kalau misalnya tadi kan dikasih tahu juga untuk merek handphonenya. Iya. Nah, apakah merek handphone itu juga beda-beda tarifnya? Kalau untuk tiap merek beda enggak, Mbak. Cuman yang bisa membedakan itu dari harganya. Nah, kalau tarifnya itu tentunya sama. Tentunya persen-persennya persennya sama, biaya masuk 10%, PPN 11%, kemudian PPh-nya kalau punya NPWP 10%, kalau tidak mempunyai NPWP 20%. Kalau untuk tiap merek itu beda tarif, enggak benar itu. Kalau beda harga iya. Ya, berarti disesuaikan dengan harga jualnya itu ya, iya, harga benar. jual dari handphone itu. Oke, terus ada lagi dari Andika yang katanya daftar email itu bisa online nggak sih kalau memang tidak sempet banget nih? Tuh, bisa online pendaftaran? Untuk registrasi email dilayani secara offline, jadi memang tahapnya prosedurnya yang pertama tadi dilakukan secara pribadi untuk lewat online-nya sebatas untuk mengisi data-data. Jadi nanti disampaikan HP-nya apa saja, mereknya apa, kemudian spesifikasinya, data NPWP dan lain-lain. Namun setelah itu nanti akan terbit QR code, di mana QR code-nya ini tadi QR code itu semacam bukti registrasi. Jadi nanti registrasinya harus dibawa langsung ke Bea Cukai. Jadi memang prosedurnya harus dilakukan secara tatap muka langsung karena memang ada kewajiban dari petugas Bea Cukai untuk memastikan HP yang didaftarkan. Jadi syaratnya salah satunya diantaranya antara membawa dokumen-dokumen pelengkap seperti paspor dan lain-lain. HP-nya pun juga tetap harus dibawa karena kami membutuhkan pemeriksaan barangnya di kantor ketika melakukan registrasi. Jadi jawabannya adalah tidak dapat dilayani secara online. Harus dilakukan secara tatap muka, baik itu di balai kedatangan atau di kantor terdekat dari Bea Cukai yang berada di sekitar tempat kakak-kakak sekalian berada. Oke, berarti yang bisa online tadi itu daftar isi ininya ya, datanya? Isi formulirnya aja begitu. Oke, berarti sebelum aku daftarin ke terminal kedatangan Bea Cukai itu, aku isi data dulu online. Iya, gitu. benar. Oke, ya udah terjawab semua pertanyaan dari sahabat Tidar. Mungkin sebelum diakhiri nih ngobrol-ngobrol sama Bea Cukai Magelang, ada pesan dan kesan untuk sahabat Tidar nih terkait dengan email? Tentunya kalau untuk masalah email diharapkan untuk sahabat Tidar semua ketika mau membeli HP itu dicek dulu emailnya apakah sudah terdaftar ataupun belum. Ini tentunya khusus untuk beli HP yang second. Tapi kalau untuk beli HP yang baru resmi digerai di Indonesia ini tentunya sudah terdaftar semua. Kalau untuk yang mau beli HP second itu dicek dulu apakah emailnya sudah terdaftar atau belum. Karena nanti kalau misal belum terdaftar tetapi cuman menggunakan fasilitas yang turis itu selama 90 hari maka secara otomatis 3 bulan emailnya akan keblokir lagi begitu. Jadi harap hati-hati dalam membeli HP terutama HP yang second begitu Kak. Ya, karena kalau misalnya udah keblokir nggak bisa diaktifkan lagi begitu iya, ya. Benar. Oke, sudah terjawab akhirnya seputar email ya Sahabat Tidar. Terima kasih sekali untuk Mas Hanan dan Mas Burhan sudah mau berbagi informasi, sudah mau mengedukasi Sahabat Tidar nih seputar pendaftaran dan pemblokiran email. Oke, sekarang sebelum diakhiri dia mau kasih tahu pemenang, ini yang milih dia aja atau dari Bea Cukai? Dia aja. Boleh Kak, dia aja. Oke, ini 3 ya, 3 penanya. Tadi Kak Nisa di Tempuran makasih banget langsung gercep ya untuk tanya, berarti nyimak banget dari awal. Selamat mendapatkan merchandise menarik dari Bea Cukai. Terus Kak Indra juga selamat, dan juga ada dari Kak Andika. Thank you banget udah tanya-tanya ya bareng sama Bea Cukai Magelang. Silahkan dapat merchandise-nya bisa diambil ke Radio Tidar FM Magelang. Oke, sebelum pamit mungkin mau saya dadah-dadah dulu sama Dadah. Oke, dadah. Oke, terima kasih sekali. Kalau gitu sekarang Dea pamit dan Bea Cukai Magelang juga pamit. Jangan lupa kalau mau beli barang dari luar negeri harus berhati-hati, khususnya untuk handphone ya. Oke, Serta Karya Radio Tidar, sampai jumpa.